Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Setelah di berbagai daerah muncul relawan Capres 2024 untuk Ganjar Pranowo, kini Puan Maharani mulai unjuk gigi. Baliho besar Putri Megawati Soekarno Putri itu sudah bertebaran di mana-mana. Kalaupun Ganjar tidak dijagokan PDIP untuk maju di Pilpres 2024, Gubernur Jawa Tengah itu ternyata berpeluang menang dengan catatan ada partai politik yang ingin meminang Ganjar. Baliho bergambar wajah Puan Maharani ini belakangan banyak dijumpai di sudut-sudut kota di Jawa Timur. Di Surabaya misalnya, baliho bergambar Putri Megawati Soekarno Putri ini terpasang di titik strategis seperti di Kendang Sari, Pasar Kembang, dan Jalan Menurut Pelumpungan, Kota Surabaya. Ya, belakangan Puan memang mulai unjuk gigi, tak hanya mencitrakan diri melalui spanduk ataupun baliho. Ketua DPR RI ini juga sedang gemar bersafari. Seperti safari yang dilakukan Puan akhir pekan kemarin. Ia bersama putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran meninjau pembangunan Pasar Legi di Surakarta, Jawa Tengah. Penafsiran politik pun muncul dari manuver yang dilakukan Puan belakangan ini. Karenanya tidak berlebihan kiranya kalau kunjungan ke berbagai daerah ini sebagai upaya Puan Maharani menderek popularitas sekaligus untuk mendapatkan insentif elektabilitas sebagai upaya konsolidasi politik jangka panjang. Tentu menuju Pilpres 2024. Karena saat ini Puan dipersepsikan sebagai the one and only yang akan mendapatkan rekomendasi pencapresan dari PDIP setelah secara perlahan Ganjar Pranowo diharamkan mimpinya untuk maju di Pilpres. Lantas, bagaimana dengan nasib Ganjar Pranowo bila manuver yang dilakukan Puan itu telah direstui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan tiket Pilpres 2024 jatuh ke Puan Maharani? Simulasi pencapresan yang dipotret Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan hasil yang mengejutkan. Walau tidak dicalonkan PDI Perjuangan di Pilpres, peluang Ganjar untuk menang justru tetap besar. Tanpa PDIP, Ganjar berpeluang mendapat dukungan besar dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat. Di luar PDIP yang akan banyak memilih Pak Ganjar Pranowo sekarang ini adalah PKB dan Demokrat cukup besar. Kemudian juga Partai Golkar. Nah ini salah satu yang jawaban kenapa suara Pak Ganjar Pranowo masih cukup kuat walaupun misalnya tidak didukung oleh PDIP. Maka kembali lagi, seluruh keputusan soal Pilpres di partai berlambang banteng ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Namun berkaca pada Pilpres 2014, meskipun terdapat penolakan di internal PDIP, tingginya elektabilitas Joko Widodo disebut mendorong Ketua Umum Megawati untuk mengusungnya sebagai capres. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, lantas mungkinkah Ganjar Pranowo pindah partai politik demi memperoleh tiket Pilpres 2024 setelah PDIP cenderung memilih Puan Maharani? Kita akan mengulasnya bersama Bapak Sirajudin Abbas, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center atau SMRC. Selamat malam, Pak Sirajudin. Selamat malam, Mbak Fitri. Ya, Pak Sirajudin, kita membahas dulu mengenai survei SMRC sendiri. Apa sebetulnya yang melatar belakangi survei SMRC yang mencoba simulasi pencapresan 2024 dengan calon Ganjar Pranowo tanpa PDI Perjuangan? Ya, ada dua alasan sebetulnya. Pertama, kita ingin melihat perubahan peta politik dalam 2 tahun terakhir pasca Pilpres, itu terkait partai politik, lalu kinerja pemerintah, ada sejauh mana implikasinya terhadap partai-partai politik, dan juga sampai sejauh mana publik menilai tokoh-tokoh potensial yang mungkin akan maju sebagai calon presiden atau wakil presiden di 2024. Kita tahu sudah banyak spekulasi di masyarakat, gitu. Oleh karena itu, kita perlu menguji itu secara saintifik, seperti apa sih sebetulnya kehendak rakyat terkait calon pemimpinnya di 2024 nanti. Oke. Nah, terkait Pak Ganjar sendiri, ya? Ya, Pak Sirajudin, faktor apa sebetulnya yang paling mempengaruhi Ganjar Pranowo ini bisa unggul tanpa PDIP?
Ya, ada dua hal yang penting dicatat. Yang pertama terkait Pak Ganjar, sebetulnya secara real dukungan publik saat ini ya masih belum setinggi Pak Prabowo karena popularitas Pak Ganjar itu masih masih jauh di bawahnya. Tetapi itu disebabkan karena faktor popularitas tadi. Pak Prabowo sudah dikenal oleh cukup besar, hampir 100% masyarakat kenal. Pak Prabowo Pak Ganjar tidak gitu. Atau belum gitu. Nah, setelah kita lihat analisisnya, benarkah sampai sejauh ini Pak Prabowo itu tokoh paling leading untuk di 2024? Ternyata setelah kita uji dengan memasukkan faktor popularitas dengan faktor dukungan lintas partai, nah kita menemukan fakta yang berbeda. Dan kita menemukan jika popularitas Pak Ganjar dengan tokoh-tokoh yang lain itu sama, gitu, maka kita menemukan fakta bahwa Pak Ganjar punya elektabilitas tinggi dan punya elektabilitas lebih tinggi dibanding calon-calon yang lain. Dan itu kita uji dengan beberapa simulasi dengan melibatkan misalnya apakah faktor PDIP berpengaruh terhadap Ganjar, seberapa besar pengaruhnya jika ada, gitu. Atau ada faktor-faktor yang lain. Dan ternyata kita melihat ada sumber-sumber potensial lain yang justru memperkuat potensi Pak Ganjar. Nah, termasuk faktor-faktor misalnya dukungan partai yang lain dan juga faktor efek kepuasan publik terhadap Pak Jokowi yang juga positif. Baik Pak Surajudin, mengenai dukungan lintas partai dari hasil survei SMRC, ini kenapa kecenderungan pemilih dari PKB dan juga Demokrat ini mengalihkan suaranya untuk mendukung Ganjar? Ada beberapa hal, bisa jadi salah satunya karena memang belum ada tokoh di internal partai-partai tersebut yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga pemilih tersebut terbebas dari framework afiliasi kepartaian mereka. Jadi terkait dengan tokoh pimpinan nasional, ini sama juga dengan tokoh-tokoh pemilihan kepala-kepala daerah juga, seringkali ketokohan itu mentransendensi kaitan tokoh itu dengan partai asalnya. Oleh karena itu, ketokohan Pak Ganjar itulah yang tampaknya memberi kesempatan kepada pemilih partai-partai yang lain untuk berada di barisan pendukungnya. Oke Pak Sirajudin, dukungan lintas partai tentu berbicara juga mengenai hitung-hitungan politik yang mungkin akan cukup rumit, tapi bagaimana menurut Anda seberapa besar peluang dua partai politik itu mau mencalonkan seorang Ganjar Pranowo? Kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.